Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desi Kristianti, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMP Negeri 14 Tasikmalaya, Jawa Barat. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.3 visi guru penggerak. Koneksi antar materi menjelaskan keterkaitan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1 dengan nilai dan peran guru penggerak dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila pada modul 1.2 serta visi guru penggerak pada modul 1.3 yang akan menghasilkan prakarsa perubahan sebagai tindakan dalam mencapai transformasi pendidikan. Menurut filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, bahwa pendidikan haruslah menuntun dan berorientasi pada murid untuk tumbuh kembang sesuai minat dan bakatnya. Pendidikan bukan hanya ilmu pengetahuan saja, tetapi juga budi pekerti. Hal ini menuju terciptanya profil pelajar Pancasila yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Adapun kaitan peran pendidik dalam mewujudkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila dengan paradigma inquiry apresiatif di sekolah, yaitu bahwa tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dalam menyusun visi pengajaran, guru penggerak harus berfokus pada murid agar murid dapat berkembang sesuai kodrat alam dan kodrat zamannya. Visi guru penggerak harus mampu mencerminkan nilai dan peran guru penggerak dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila. Dengan menggunakan pendekatan inquiry apresiatif, seorang pendidik akan dapat memahami bahwa anak adalah pribadi yang unik dan memiliki berbagai potensi yang istimewa. Setiap anak memiliki potensi, karakter, pemahaman, keterampilan, minat, bakat yang beragam. Oleh karena itu, tugas kita sebagai guru adalah menuntunnya. Melalui visi yang berpihak pada murid dan pendekatan inquiry apresiatif dengan langkah bagja, guru dapat mewujudkan profil pelajar Pancasila menjadi pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Dari pemaparan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa apabila guru penggerak sudah memiliki nilai dan menerapkan peran guru penggerak, maka akan mampu mewujudkan visinya yang disusun berdasarkan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Visi tersebut akan tercapai bila terukur, konkret, sistematis, dan terencana. Oleh karena itu, perlu suatu rancangan melalui pendekatan inquiry apresiatif. Berikut ini adalah visi yang saya buat sebelumnya pada demonstrasi kontekstual modul 1.3. Visi tersebut yaitu terwujudnya murid yang unggul dan memiliki profil pelajar Pancasila melalui lingkungan belajar yang bermakna. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 Nomor 1 bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Oleh karena itu, saya merevisi visi saya, yaitu menjadi pendidik yang berupaya mengembangkan potensi murid melalui lingkungan belajar bermakna dalam mewujudkan generasi unggul, berbudi pekerti luhur, dan berwawasan global. Berikut ini adalah rancangan strategi perubahan berdasarkan tahapan bagja. Langkah pertama adalah buat pertanyaan utama. Pertanyaannya adalah mengapa murid perlu digali potensinya agar menjadi generasi unggul, berbudi pekerti luhur, dan berwawasan global melalui lingkungan belajar yang bermakna.
Kemudian, bagaimana mewujudkan generasi unggul, berbudi pekerti luhur, dan berwawasan global melalui lingkungan belajar yang bermakna. Adapun tindakan yang dapat dilakukan adalah berkonsultasi dan berkolaborasi dengan kepala sekolah, guru, murid, orang tua, praktisi pendidikan, dan tim pengembang sekolah. Kemudian, mencari referensi mengenai cara menggali potensi murid. Melakukan asesmen kognitif dan non-kognitif. Langkah selanjutnya adalah ambil pelajaran. Pada tahap ini, ada pertanyaan terkait apa praktik baik yang pernah kita lakukan untuk dapat menggali potensi murid agar menjadi generasi unggul, berbudi pekerti luhur, dan berwawasan global melalui lingkungan belajar yang bermakna. Kemudian, keterampilan apa saja yang harus saya lakukan atau harus saya kuasai untuk dapat menggali potensi murid agar menjadi generasi unggul, berbudi pekerti luhur, dan berwawasan global. Adapun tindakannya yaitu melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada murid, menggunakan variasi model, metode, dan media pembelajaran yang sesuai dengan kodrat keadaan murid, melaksanakan pembiasaan positif, dan melakukan komunikasi, kolaborasi dengan rekan sejawat maupun orang tua murid sehingga timbul kontribusi. Langkah selanjutnya adalah gali mimpi, di mana pertanyaannya yaitu apa kebiasaan baru yang dapat menggali potensi murid agar menjadi generasi unggul, berbudi pekerti luhur, dan berwawasan global melalui lingkungan belajar yang bermakna. Apa hal-hal yang dapat mendukung potensi murid agar menjadi generasi unggul, berbudi pekerti luhur, dan berwawasan global. Adapun tindakan yang dapat dilakukan adalah mengaplikasikan kegiatan pembelajaran dengan metode baru seperti pembelajaran berdiferensiasi, melakukan kolaborasi dengan rekan sejawat dan orang tua murid, melaksanakan pembiasaan baik sebagai penjabaran profil pelajar Pancasila. Langkah selanjutnya adalah jabarkan rencana. Pertanyaannya adalah, apa langkah awal yang akan kita lakukan untuk menggali potensi murid agar menjadi generasi unggul, berbudi pekerti luhur, dan berwawasan global melalui lingkungan yang bermakna? Tindakannya adalah melakukan asesmen diagnostik, kognitif, dan non-kognitif, menyamakan persepsi di antara semua stakeholder sekolah, membuat target jangka pendek, menengah, dan jangka panjang, melakukan evaluasi dan refleksi berkelanjutan. Tahap terakhir adalah atur eksekusi. Pertanyaannya pada tahap ini adalah, siapa yang terlibat dalam menggali potensi murid agar menjadi generasi unggul, berbudi pekerti luhur, dan berwawasan global melalui lingkungan yang bermakna? Bagaimana kita akan menjalankan rencana ini dengan sukses? Tindakannya adalah kepala sekolah, guru, murid, orang tua, praktisi pendidikan, dan tim pengembang sekolah. Menentukan struktur organisasi dan peran setiap anggota tim. Membuat program kerja dan mengatur jadwal monitoring serta evaluasi. Membuat rencana komunikasi yang efektif untuk melibatkan semua pemangku kepentingan. Demikian revisi visi yang saya lakukan, semoga dapat menginspirasi. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.